Pagi itu, matahari Sukabumi menembus tipis kabut yang masih menggantung di atap terminal bus. Suara klakson bersahutan, bercampur dengan aroma khas solar dan gorengan hangat dari warung Bu Nani di sudut terminal. Sopir-sopir bus terlihat sibuk mengecek kendaraan mereka, sementara para pedagang kecil menata dagangan dengan senyum yang tulus. Di tengah hiruk-pikuk yang hangat itu, suasana terminal terasa hidup, damai, dan bersahabat, seperti keluarga besar yang sudah lama saling mengenal. Tidak ada teriakan kasar, tidak ada ancaman, hanya keseharian sederhana yang berjalan tenang. Di pojok terminal, seorang pria berusia 40-an sedang duduk jongkok di samping sebuah bus antar kota yang mesinnya mendengung pelan. Tangannya kotor oleh oli, wajahnya teduh tapi penuh garis kehidupan. Namanya Raka Sasmita, tukang servis bus yang sudah 2 tahun bekerja di terminal itu. Ia jarang bicara, lebih sering mendengarkan. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang pendiam tapi selalu siap membantu bila ada mesin mogok atau ban pecah. Tidak ada yang tahu dari mana ia berasal, dan tak seorang pun berani menanyakan masa lalunya. "Raka, kau nggak capek tiap hari begini?" tanya Darto, sopir bus jurusan Sukabumi Bandung, sambil menyalakan rokoknya. Raka hanya tersenyum tipis. Lebih baik sibuk di oli, daripada sibuk dengan masalah orang. Jawaban itu membuat Darto terkekeh, lalu menepuk bahunya. "Kau ini aneh, Rak. Tapi entah kenapa, terminal terasa aman sejak kau datang." Waktu berjalan lambat di terminal itu. Setiap sore, Raka duduk di bangku panjang dekat halte, menatap matahari turun di balik bukit. Ia menikmati ketenangan yang jarang ia dapatkan. Terkadang, anak-anak kecil berlari-lari sambil membawa balon, dan pedagang asongan bercanda tentang hidup yang keras tapi tetap mereka jalani. Raka selalu tersenyum melihatnya, seolah suasana damai itu menjadi penawar bagi luka lama yang tak pernah sembuh. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang berat di matanya. Setiap kali mendengar suara sirene polisi dari kejauhan, Raka refleks menatap sekeliling, napasnya sedikit tertahan. Ada ketegangan samar di wajahnya, seperti seseorang yang pernah hidup di tempat di mana suara seperti itu bukan hal asing. Tapi ia segera menenangkan diri, kembali memperbaiki mesin dengan wajah datar, seakan masa lalu itu tak pernah ada. Suatu malam, hujan turun deras membasahi terminal yang mulai sepi. Raka masih berada di bengkel kecilnya, memperbaiki rem bus. Di antara suara rintik hujan dan angin, samar terdengar lagu lawas dari radio tua yang tergantung di tembok biar waktu yang menjawab. Ia berhenti sejenak, menatap langit. Dalam pantulan air hujan di lantai, wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Ada kesedihan yang tak diucapkan. "Hidup tenang begini, mungkin ini yang dulu selalu aku minta," gumamnya lirih. Beberapa sopir lewat dan menyapanya. "Rak, hati-hati ya, katanya besok ada rombongan baru dari luar kota mau buka lapak di terminal." Raka hanya mengangguk, tidak banyak bicara. Tapi dalam hatinya, ada rasa yang aneh, semacam firasat. Ia tahu betul, kedamaian seperti ini rapuh. Sekali saja orang-orang tamak datang, semua bisa hancur dalam sekejap. Ia menatap terminal yang kini gelap dan sunyi, seperti menatap sesuatu yang berharga tapi akan segera diambil paksa. Di kejauhan, petir membelah langit Sukabumi. Raka menatapnya tajam, mata itu bukan lagi mata seorang tukang servis bus biasa, melainkan mata seorang pria yang pernah hidup di tengah kekerasan, di tempat yang hanya mengenal 2 hal, bertahan, atau mati. Tapi di malam itu, ia hanya menarik napas panjang, mematikan lampu bengkelnya, lalu berjalan pelan menuju kamar kontrakannya. Hujan masih turun, dan bayangan masa lalu terus mengikuti langkahnya. Terminal Sukabumi tetap tenang malam itu. Tapi bagi Raka, keheningan itu terasa terlalu sempurna, terlalu sunyi. Dan di balik kesunyian itu, ia tahu, badai sedang menuju ke tempat ini. Keesokan paginya, langit Sukabumi tampak kelabu. Awan menggantung berat di atas terminal, seolah memberi pertanda buruk. Pedagang sudah mulai membuka lapak, para sopir memanaskan mesin bus, dan Raka sibuk mengganti oli di bengkel kecilnya. Tapi suasana hari itu terasa berbeda, sepi yang aneh, tegang yang tidak biasa. Burung-burung yang biasanya hinggap di atap terminal pun seperti enggan bernyanyi. Udara terasa berat, dan semua orang seolah menunggu sesuatu yang tak mereka mengerti. Sekitar pukul 9, suara deru motor besar memecah ketenangan itu. 6 motor gede meluncur masuk ke terminal dengan beringas, knalpotnya memekakkan telinga.
Di atas motor-motor itu duduk pria-pria berjaket kulit hitam bertuliskan, Cobra Selatan, dengan tatapan liar dan senyum sinis. Mereka turun tanpa basa-basi, langsung menendang kursi pedagang asongan yang menghalangi jalan. Gelas kopi pecah di lantai, dan para penumpang yang menunggu bus buru-buru menyingkir. Suasana berubah dalam hitungan detik. Pemimpin mereka, pria tinggi bertato di leher bernama Reno Cobra, berjalan ke tengah terminal dengan gaya angkuh. Ia menepuk-nepuk tongkat besinya ke telapak tangan sambil berkata lantang, mulai hari ini, terminal ini di bawah kami. Cobra Selatan jaga keamanan di sini, tapi keamanan butuh biaya, kan? Tawa kasar pengikutnya menggema. Pedagang-pedagang mulai saling pandang, ketakutan. Tak seorang pun berani bersuara. Salah satu preman menendang gerobak bakso Pak Darmo hingga terbalik, kuah panas tumpah ke tanah. Mana setoranmu, Pak Tua? Bentaknya sambil mencengkeram kerah baju si penjual. Pak Darmo gemetar, mencoba menjelaskan bahwa dagangannya baru laku 1 porsi. Tapi tamparan keras mendarat di pipinya sebelum sempat ia bicara lebih jauh. Darah menetes dari sudut bibirnya. Beberapa sopir yang melihat hanya bisa menunduk, mereka tahu, melawan sama saja dengan cari mati. Dari kejauhan, Raka berdiri di depan bengkel, menyaksikan semuanya. Matanya tidak berkedip, tenang tapi berbahaya. Jemarinya yang penuh oli berhenti di udara, menggenggam kunci pas. Ia menatap Reno dan anak buahnya seperti seseorang yang tengah mengukur jarak antara kesabaran dan amarah. Di matanya, ada bayangan masa lalu yang lama terkubur. Hatinya bergolak, tapi ia belum bergerak. Ia tahu, satu langkah salah bisa membuat terminal ini banjir darah. Reno terus berteriak, memalak satu persatu sopir dan pedagang. Uang diambil paksa, ancaman dilontarkan dengan tawa sinis. Kalau ada yang berani macam-macam, ingat ini wilayah kami sekarang. Teriaknya sambil menendang kursi penumpang hingga hancur. Terminal yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi neraka kecil. Raka menggertakkan rahangnya pelan. Darto yang berdiri di sampingnya berbisik, Rak, jangan ikut campur. Mereka bisa bunuhmu. Raka menatapnya, lalu berkata datar, kalau mereka terus begini, terminal ini akan mati. Dan aku tak mau melihat tempat ini mati. Saat gerombolan preman itu pergi membawa uang hasil pemalakan, terminal terdiam. Hanya suara langkah orang-orang yang berusaha mengumpulkan barang dagangan mereka yang berserakan. Pak Darmo terduduk, memegang pipinya yang bengkak. Kita harus lapor polisi, ucapnya pelan, tapi nada suaranya hampa. Ia tahu, laporan tak akan berarti. Polisi sudah sering datang, tapi tak ada yang benar-benar turun tangan. Semua hanya diam karena takut. Raka berjalan mendekat, membantu Pak Darmo menegakkan gerobaknya yang terbalik. Ia menatap lelaki tua itu dalam diam, lalu berkata dengan suara rendah, mulai hari ini, Bapak jangan takut lagi. Pak Darmo menatapnya bingung. Maksudmu, Raka? Raka hanya menatap langit yang mulai gelap. Kembali, bibirnya menegang. Karena kalau mereka datang lagi, yang mereka hadapi bukan cuma pedagang. Ada sesuatu yang berbeda di wajahnya, dingin, tegas, dan berbahaya. Seakan terminal Sukabumi baru saja membangunkan sosok yang seharusnya tetap tidur. Hari-hari berikutnya di terminal Sukabumi berubah drastis. Suasana yang dulu penuh canda kini digantikan dengan wajah-wajah tegang dan langkah yang tergesa. Para pedagang tak lagi berani buka lapak terlalu pagi, sopir-sopir memilih berangkat lebih cepat agar tak bertemu dengan gerombolan Cobra Selatan yang kini berkeliaran seperti raja jalanan. Aroma ketakutan menggantung di udara, bukan karena suara keras mereka, tapi karena semua orang tahu, siapapun yang melawan, akan hilang tanpa jejak. Setiap siang, suara motor besar itu kembali terdengar. Knalpot mereka meraung seperti ancaman. Para preman datang memalak dengan seenaknya, menendang barang, bahkan kadang merampas makanan pedagang hanya untuk bersenang-senang. Setoran belum, bentak salah satu preman pada sopir bus. Sang sopir, dengan wajah pucat, menyerahkan beberapa lembar uang lusuh yang sebenarnya untuk anaknya membeli susu. Reno, sang pimpinan, hanya tertawa. Bagus, lain kali tambah 2 kali lipat. Ini wilayah Cobra. Di pojokan terminal, Raka memperhatikan semuanya tanpa berkata. Ia duduk di kursinya yang sudah reyot, rokoknya menyala separuh, matanya kosong menatap tanah. Dalam diam, dadanya bergemuruh. Ia ingin bertindak, tapi ia tahu, sekali ia bergerak, ia tak akan bisa berhenti.
Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri setelah keluar dari Nusa Kambangan, tak akan lagi menumpahkan darah, tak akan lagi jadi binatang yang ia benci dulu. Tapi kini, setiap teriakan ketakutan di terminal terasa seperti suara dari masa lalunya, memanggil sisi kelam yang ia pendam dalam-dalam. Suatu sore, hujan turun lagi. Gerombolan kobra datang sambil mabuk, memalak seorang pedagang wanita muda bernama Yuli, janda dengan anak kecil. Cantik juga, iya, kata salah satu preman sambil menarik tangan Yuli kasar. Ia menjerit, memohon agar dilepaskan. Para sopir hanya bisa menunduk, tak ada yang berani menatap. Raka berdiri perlahan, tubuhnya kaku, matanya tajam. Tapi sebelum ia sempat melangkah, Darto menahannya. Raka, jangan, mereka bisa bunuhmu. Ini bukan urusan kita. Raka menatap Darto dengan pandangan yang begitu dalam, tenang namun menusuk. Kau salah, tuh, ini urusan semua orang yang masih punya hati. Namun sebelum Raka bergerak, seorang polisi datang menegur para preman. Reno hanya tertawa, menepuk bahu polisi itu dengan sinis. Tenang aja, Pak, kami cuma jagain keamanan terminal kok. Lagian, bukannya Bapak juga udah tahu siapa yang dukung kami. Kata-kata itu membuat semua orang yang mendengar hanya bisa terdiam. Polisi itu mundur pelan dan memilih pergi tanpa berkata apa-apa. Seketika, harapan warga terminal lenyap. Rasa takut kini berubah jadi pasrah. Malamnya, terminal tampak sunyi dan basah oleh sisa hujan. Raka duduk di bangku panjang sambil menatap sekeliling, kursi pecah, kaca jendela pecah, dan pedagang yang enggan kembali. Begini rasanya kalau orang jahat dibiarkan terlalu lama, gumamnya pelan. Angin malam berhembus, membawa aroma oli dan tanah basah. Ia memejamkan mata, dan dalam gelap pikirannya, muncul bayangan wajah-wajah dari masa lalu di Nusa Kambangan, orang-orang yang dulu menantangnya, lalu berakhir di tanah dingin. Saat membuka mata, tatapan Raka bukan lagi milik pria biasa. Ada bara yang mulai menyala di balik sorotnya, kecil, tapi nyata. Ia tahu, hari-hari damai sudah berakhir. Terminal ini, tempat ia menebus dosa dan berusaha hidup tenang, kini dijamah oleh binatang-binatang yang tak tahu arti belas kasihan. Dan ketika binatang datang, hanya satu bahasa yang bisa mereka mengerti. Raka menghela napas panjang, menatap langit malam yang tanpa bintang. Aku sudah mencoba hidup tenang, bisiknya. Tapi kalau mereka pikir aku masih pria yang sama seperti dulu, mereka salah besar. Di kejauhan, suara tawa preman menggema di antara deru hujan. Tapi di dalam hati Raka, badai yang lebih besar sudah mulai bangkit. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Di kontrakannya yang sempit dan lembab, suara hujan di luar seolah bergema di dalam dadanya. Ia duduk di lantai, memandangi dinding kusam yang mulai retak, sementara sebatang rokok di tangannya membara pelan. Asapnya menari di udara, membentuk bayangan samar, bayangan masa lalu yang selama ini ia hindari. Semakin ia mencoba melupakannya, semakin jelas suara-suara itu kembali, jeritan, dentuman, dan aroma besi darah yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Raka menunduk, menatap tangannya yang penuh bekas luka. Setiap gurat di kulitnya adalah cerita yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia masih ingat malam pertama ketika dikirim ke Nusa Kambangan, pulau yang bagi banyak orang adalah akhir dari hidup. Di sana, ia bukan siapa-siapa. Namun dalam waktu singkat, nama Raka Sasmita menjadi legenda, karena di penjara itu, ia bertahan bukan dengan kekuatan, tapi dengan ketenangan yang mematikan. Para napi lain memanggilnya dengan julukan yang sampai kini masih berbisik di telinganya, Macan Selatan. Ia teringat satu kejadian, malam ketika sekelompok napi baru mencoba menguasai blok sel. Mereka membawa pisau rakitan, menyerang siapapun yang tak tunduk. Raka saat itu hanya duduk di pojok sel, diam. Namun saat seorang napi tua ditikam di depannya, sesuatu dalam dirinya meledak. Ia bergerak cepat, tanpa pikir panjang, tanpa ragu. Dalam hitungan detik, 4 orang tumbang, 2 di antaranya tak pernah bangun lagi. Setelah malam itu, tak ada yang berani menyentuhnya. Tapi semenjak itu pula, Raka kehilangan sesuatu yang penting, rasa takut. Dan orang yang kehilangan rasa takut, bisa jadi sangat berbahaya. Kalau saja aku berhenti malam itu, gumamnya lirih, menatap bara rokok yang hampir padam. Mungkin aku takkan jadi monster seperti sekarang. Ia masih ingat bagaimana sipir-sipir memandangnya dengan tatapan ngeri, bagaimana rekan-rekannya mulai menghormatinya bukan karena kagum, tapi karena takut. Ia menjadi penguasa di balik jeruji, tapi hatinya kosong.
Ia tak punya tujuan selain bertahan hidup di dunia yang tak mengenal ampun. Hingga suatu hari, seorang napi tua mendekatinya, berkata dengan suara serak. Lebih besar dari, kalau kau terus begini, Rak, begitu kau bebas nanti, dunia di luar takkan mengenalmu. Kau hanya akan membawa penjara ini kemanapun kau pergi. Kata-kata itu membekas dalam pikirannya, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Dan saat akhirnya ia bebas, Raka bersumpah tak akan lagi menyentuh kekerasan. Ia pergi jauh, memilih Sukabumi, tempat yang sepi, tenang, dan asing baginya. Di sana, ia ingin menebus masa lalu, hidup sederhana sebagai tukang servis bus, membantu orang tanpa mengharap balas. Ia ingin membuktikan bahwa bahkan, macan selatan, pun bisa berubah menjadi manusia biasa. Tapi kini, melihat bagaimana preman-preman kobra menindas orang lemah, sumpah itu mulai goyah. Karena Raka tahu, dunia di luar penjara ternyata tak jauh beda dengan dunia di dalamnya. Hukum hanya berlaku bagi yang berani, dan kebaikan seringkali diinjak oleh mereka yang lebih kuat. Setiap teriakan ketakutan di terminal, setiap air mata pedagang yang dipalak, terasa seperti cambuk yang membangunkan sisi lamanya yang sudah lama tidur. Hujan di luar makin deras. Raka berdiri, melangkah ke depan cermin retak di kamar kontrakannya. Ia menatap pantulan dirinya, wajah dengan mata tajam, rahang keras, dan sorot yang tak lagi lembut. Aku sudah berusaha jadi orang baik, katanya pelan. Tapi kalau dunia memaksa, mungkin macan selatan harus bangun lagi. Ia memadamkan rokoknya, mengenakan jaket tuanya, lalu membuka pintu. Suara hujan menyambutnya dengan dingin yang menggigit. Dan di tengah kegelapan malam Sukabumi, langkah-langkah Raka terdengar berat, seperti langkah seseorang yang tahu, jalan yang akan ia tempuh bukan lagi jalan orang biasa. Pagi itu, langit Sukabumi tampak cerah, tapi suasana terminal jauh dari kata tenang. Orang-orang masih dibayangi rasa takut yang menyesakkan. Di setiap sudut terminal, terlihat tatapan cemas para pedagang dan sopir yang hanya ingin hari itu berlalu tanpa masalah. Tapi seperti biasa, sekitar pukul 9, suara motor-motor besar memecah ketenangan. Kobra Selatan datang lagi, lebih banyak dari biasanya, lebih arogan, lebih mabuk kekuasaan. Mereka menertawakan ketakutan warga terminal, seolah itu hiburan bagi mereka. Raka berdiri di depan bengkelnya, kedua tangannya masih berlumur oli. Ia menatap mereka tanpa ekspresi. Matanya dingin, tapi berkilat seperti baja yang terasah. Dalam hatinya, pergulatan panjang terjadi. Ia sudah berusaha menahan diri selama ini. Ia ingin tetap menjadi orang baik, orang biasa. Tapi setiap hari, ia menyaksikan ketidakadilan, kekerasan, dan air mata, dan ia tahu, jika terus diam, semua ini takkan berhenti. Kadang, diam juga bisa jadi dosa, gumamnya pelan, sebelum meletakkan kunci pas di meja dan melangkah keluar. Reno, pimpinan gerombolan itu, tengah memalak Yuli lagi, pedagang wanita muda yang kemarin mereka sakiti. Kau cantik kalau takut, ucap Reno dengan tawa menjijikkan. Ia menarik tangan Yuli, membuatnya menjerit ketakutan. Para sopir hanya menunduk, tak berani bergerak. Sampai satu suara pelan terdengar dari kejauhan, tenang, tapi tegas. Lepaskan dia. Suara itu membuat Reno menoleh. Ia melihat Raka berjalan perlahan ke arah mereka, langkahnya mantap, tanpa tergesa. Orang-orang di terminal menahan napas. Tak ada yang pernah melihat Raka seperti ini, pandangan matanya tajam, tapi tidak marah, hanya penuh keputusan. Reno mendengus, siapa nih? Tukang servis bus ikut campur urusan besar. Raka berhenti tepat di hadapannya, berdiri tegak meski tubuhnya basah oleh keringat dan oli. Aku cuma benci kalau orang kuat nyakitin yang lemah. Sekarang lepaskan dia. Tawa keras meledak dari mulut Reno dan anak buahnya. Wah, pahlawan kesiangan nih. Mau sok jago di depan cewek, hah? Salah satu preman langsung maju, mendorong dada Raka dengan kasar. Tapi dalam sekejap, sebelum siapapun sempat bereaksi, tangan Raka bergerak cepat. Sebuah pukulan pendek menghantam ulu hati preman itu. Tubuh besar itu terangkat, lalu jatuh menghantam tanah, mulutnya berbuih. Tawa yang tadi menggema berubah menjadi sunyi. Reno tertegun, anak buahnya saling pandang. Raka berdiri tegak, matanya tetap dingin. Aku sudah bilang, jangan ganggu orang di terminal ini, ucapnya datar. Dua preman lain menyerang bersamaan dengan pisau kecil di tangan. Raka bergerak seperti bayangan, miringkan badan,
Tangkap pergelangan lawan, patahkan, lalu jatuhkan. Semuanya terjadi dalam hitungan detik. Suara tulang retak terdengar jelas di antara teriakan mereka. Orang-orang yang menonton menutup mulut, ngeri dan tak percaya. Reno kini wajahnya memucat, tapi gengsinya menahannya untuk mundur. Ia mengayunkan tongkat besinya, berusaha menghantam kepala Raka. Tapi Raka menangkap tongkat itu di udara, lalu memutarnya cepat. Satu hentakan keras menghantam lutut Reno hingga terdengar bunyi patah yang mengerikan. Reno menjerit kesakitan dan terjatuh. Tongkat besi itu kini di tangan Raka, tapi ia tidak memakainya lagi. Ia melemparkannya ke tanah dan berkata tenang, pergi sebelum aku ubah niatku. Gerombolan itu menyeret Reno yang menjerit-jerit kesakitan, melarikan diri meninggalkan terminal. Tak ada satupun yang berani menatap Raka, semua hanya terpaku pada sosok pria yang selama ini mereka kira hanya tukang servis bas biasa. Raka menoleh ke arah Yuli yang menangis gemetar, lalu menunduk sedikit. Maaf, katanya pelan, aku terlalu lama diam. Suasana terminal kembali senyap, hanya terdengar suara angin yang melintasi atap seng. Raka berjalan kembali ke bengkelnya, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi semua orang tahu, hari itu menjadi titik balik. Terminal Sukabumi yang dulu diliputi ketakutan kini punya penjaga yang sesungguhnya, dan bagi para preman, Kobra Selatan, nama Raka Sasmita akan menjadi mimpi buruk yang tak bisa mereka lupakan. Malam turun cepat di Sukabumi, seolah langit ingin menutupi sesuatu yang buruk. Terminal sudah sepi, hanya suara jangkrik dan angin malam yang melintas di antara bus-bus yang terparkir. Lampu-lampu temaram berkelap-kelip, sebagian mati, sebagian berpendar redup seperti mata yang nyaris padam. Raka masih di bengkelnya, mengganti rem bas dengan tenang, seolah insiden pagi tadi bukan apa-apa. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu, hari ini belum berakhir. Ia tahu mereka akan kembali. Dan kali ini, mereka takkan datang untuk uang. Mereka datang untuk darah. Sekitar tengah malam, suara motor besar meraung dari kejauhan, mendekat dengan cepat. Lalu satu persatu muncul di jalan masuk terminal, 10, 12, 15 orang, semuanya berpakaian hitam, dengan wajah garang dan tangan membawa besi, rantai, dan pisau panjang. Di antara mereka, Reno berjalan pincang dengan tongkat, wajahnya penuh amarah dan kebencian. "Di mana dia?" teriaknya. "Mana si bajingan tukang servis itu?" Suara itu menggema di seluruh terminal. Tapi tak ada yang menjawab. Terminal kosong, seolah tempat itu mati. Reno menyeringai, lalu memberi isyarat. "Cari dia, kalau ketemu, habisi." Anak buahnya menyebar ke setiap sudut terminal, menendang kursi, membuka pintu bas, dan menyalakan senter. Tapi semakin lama mereka mencari, semakin sunyi suasana terasa. Angin malam membawa hawa dingin yang tak wajar, seakan ada sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan. Salah satu preman berbisik, "Bos, tempat ini kayak aneh, ya." "Diam, takut sama terminal kosong," bentak Reno. Tapi suaranya sendiri terdengar sedikit bergetar. Tiba-tiba, lampu di atas bengkel Raka berkelip, lalu mati. Gelap total, suara langkah kaki menggema pelan di antara bus-bus yang berjajar. "Siapa itu?" seru salah satu preman. Tak ada jawaban, yang terdengar hanyalah suara angin, dan langkah-langkah yang semakin dekat. Dalam sekejap, seseorang muncul dari balik bayangan Raka. Ia berdiri di bawah cahaya bulan yang samar, tubuhnya tegap, wajahnya dingin. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya ketenangan seperti air yang dalam. "Kalian cari aku," katanya pelan. "Sekarang aku di sini." Sebelum siapapun sempat bergerak, Raka melangkah cepat. Satu pukulan menghantam rahang preman terdepan hingga tubuhnya terpental ke belakang. Yang lain berteriak dan menyerbu bersama-sama, tapi Raka bergerak seperti bayangan, cepat, presisi, mematikan. Satu tangkisan, satu pukulan, satu tendangan. Dalam 2 menit, 5 orang sudah jatuh, mengerang di tanah. Tidak ada teriakan berlebihan, hanya suara tubuh terbanting dan logam yang terjatuh ke aspal. Reno menatap ngeri. Ia belum pernah melihat seseorang bertarung secepat itu, tanpa senjata, tanpa ragu. Dia bukan orang biasa, gumamnya, lalu mengangkat tongkat besinya, mencoba menyerang. Tapi Raka menepis, memutar badan, lalu menghantam dada Reno dengan lutut keras. Reno jatuh terkapar, kehabisan napas. Raka menatapnya dengan sorot tajam yang tak bisa diterjemahkan. "Aku sudah peringatkanmu," katanya datar.
Aku tak mau membunuh lagi, tapi jangan paksa aku untuk berubah. Satu persatu preman yang masih bisa berjalan berlari ketakutan, meninggalkan Reno yang masih tergeletak. Terminal kembali sunyi, hanya ada tubuh-tubuh lemah berserakan di tanah. Hujan mulai turun perlahan, membasahi wajah Raka yang berdiri di tengah gelap. Ia menatap langit, membiarkan air hujan menetes dari rambutnya. Aku sudah bilang aku tak mau kembali ke jalan ini, ucapnya dengan suara nyaris bergetar. Tapi mungkin, dunia memang tak pernah memberi pilihan. Ketika fajar datang, warga terminal menemukan pemandangan yang membuat mereka membeku. Semua preman, Kobra Selatan, tergeletak babak belur di sekitar terminal, dan Raka duduk tenang di depan bengkelnya, menyalakan rokok seperti biasa. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi satu hal pasti, sejak malam itu, tak ada lagi yang berani membuat onar di terminal Sukabumi. Dan nama Raka Sasmita mulai beredar di antara warga kota, seperti legenda yang baru saja bangkit dari kegelapan masa lalunya. Pagi itu Sukabumi mendadak gempar. Kabar tentang penyerbuan preman ke terminal dan berakhir dengan kekalahan telak menyebar cepat seperti angin. Para sopir bus, pedagang, dan warga sekitar berkumpul di warung kopi sambil berbisik-bisik, menyebut satu nama yang menjadi pusat misteri, Raka. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Hanya tukang bengkel pendiam yang jarang bicara, hidup sederhana, dan tak pernah ikut urusan orang lain. Tapi bagaimana bisa pria itu sendirian menghabisi satu geng preman terkenal yang bahkan polisi pun enggan mengurusi? Suasana kota berubah. Ada rasa aman, tapi juga rasa takut. Di kantor Polsek Sukabumi, seorang perwira polisi bernama Inspektur Bima tengah membaca laporan yang baru masuk. Ia mengernyit, menatap foto-foto TKP yang dikirim anak buahnya. Belasan preman terkapar, luka parah tapi tidak ada yang mati. Hebat, tapi juga berbahaya, gumamnya. Lalu matanya berhenti pada satu nama saksi, Raka Sasmita. Nama itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berdiri dari kursinya dan menatap keluar jendela, teringat sesuatu dari masa lalu. Nama itu bukan nama asing baginya, itu nama yang dulu tercatat dalam berkas hitam milik Nusa Kambangan. Bima segera membuka berkas lama di Arsip Kriminal Nasional. Ia mencari, dan beberapa menit kemudian, berkas yang sudah berdebu muncul di layar. Di sana tertera, Raka Sasmita, terpidana kasus pembunuhan berantai antar geng, dijatuhi hukuman seumur hidup, namun dibebaskan bersyarat setelah 20 tahun karena perilaku luar biasa baik. Bima menarik napas panjang. Jadi dia masih hidup, gumamnya lirih. Dan sekarang dia di Sukabumi. Ada nada kagum bercampur waspada di suaranya. Sore itu, Bima memutuskan turun langsung ke terminal. Ia datang dengan mobil dinas, ditemani dua anggota polisi. Warga yang melihat langsung menunduk, sebagian gugup. Saat ia bertanya di mana Raka, mereka hanya menunjuk bengkel di ujung terminal, di mana pria itu sedang duduk santai sambil menyeruput kopi. Bima berjalan mendekat, langkahnya tenang namun penuh perhitungan. Raka menatapnya sekilas, lalu kembali menyalakan rokok. "Kau datang untuk apa, Bima?" katanya tanpa menoleh. Nada suaranya datar, tapi jelas bahwa ia mengenal polisi itu. Bima berhenti di depan bengkel. "Jadi benar, itu kau?" Ia tersenyum tipis. "Aku kira kau sudah mati di pulau itu." Raka membalas tatapannya, mata mereka saling bertemu, dua pria dengan masa lalu yang panjang, berdiri di antara bau oli dan debu terminal. "Aku mati di sana," jawab Raka pelan. "Yang hidup sekarang cuma sisa dari dia." Bima terdiam. Ia tahu, Raka bukan pria sembarangan. Di masa lalu, namanya adalah momok di dunia bawah tanah. Orang-orang memanggilnya Raka Hitam, seorang petarung tak terkalahkan yang dijuluki iblis Nusa Kambangan karena bertahan hidup di penjara paling keras tanpa pernah kalah sekalipun. Setelah beberapa lama, Bima menarik kursi dan duduk di hadapan Raka. "Aku nggak datang untuk menangkapmu," katanya tenang. "Tapi apa yang kau lakukan malam tadi, bisa memicu sesuatu yang lebih besar. Reno dan gengnya hanyalah anak-anak. Ada orang di belakang mereka, seseorang yang lebih kejam dan punya pengaruh di luar kota ini." Raka menatap Bima dengan tatapan kosong. "Kalau mereka datang lagi," katanya datar, "aku akan hadapi mereka juga." Bima menarik napas, lalu berdiri. "Kau memang tak pernah berubah, Rak. Dulu di penjara pun, kau selalu melawan siapapun yang menindas." Ia menatap langit sore yang mulai memerah. "Tapi dunia luar berbeda. Sekarang, kalau kau tidak hati-hati,
masa lalumu akan menarikmu kembali ke kegelapan yang sama. Raka tidak menjawab, ia hanya menatap ujung rokoknya yang perlahan padam. Dalam diam, pikirannya bergemuruh. Ia tak ingin kembali ke dunia itu. Tapi ia tahu, dengan darah yang sudah terlanjur ia tumpahkan, bayangan masa lalu tak akan pernah membiarkannya hidup damai. Terminal mungkin aman hari ini, tapi badai yang lebih besar sudah mulai bergerak menuju Sukabumi. Malam itu Sukabumi seperti menahan napas. Angin dingin berhembus kencang dari arah gunung, membawa aroma hujan dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti firasat buruk yang menyusup perlahan. Raka duduk sendirian di depan bengkelnya, menatap lampu-lampu terminal yang berkedip lemah. Sejak kedatangan Inspektur Bima siang tadi, pikirannya tak tenang. Nama-nama lama mulai bermunculan di kepalanya, wajah-wajah yang dulu ia kira sudah terkubur bersama masa lalunya di Nusa Kambangan. Tapi ia salah, bayangan lama itu belum mati. Mereka hanya menunggu waktu untuk muncul kembali. Sementara itu, di sebuah gudang tua di pinggiran kota, seorang pria berbadan besar sedang menatap berita dari radio transistor. Suaranya serak dan dalam, dengan bekas luka panjang di pipi. Raka Sasmita, gumamnya pelan, matanya menyala penuh kebencian. Ia adalah Bahar, mantan rekan satu sel Raka 20 tahun lalu, orang yang dulu ia kalahkan dalam duel mematikan di dalam penjara. Sejak hari itu, Bahar bersumpah akan menuntut balas. Ia lolos lebih dulu dari penjara, lalu membangun kelompok baru bernama Kepala Serigala, geng yang kini menguasai sebagian besar wilayah Jawa Barat. Kalau benar dia di Sukabumi, kata Bahar kepada anak buahnya, aku ingin dia mati di tanah itu. Tidak sekarang, tapi perlahan. Biar dia tahu rasanya hidup dalam ketakutan seperti aku dulu. Suaranya dingin, matanya berkilat penuh dendam. Ia menatap peta di mejanya, menunjuk titik terminal Sukabumi dengan ujung pisau. Kirim anak-anak ke sana, kita mulai dari orang-orang di sekitarnya dulu. Keesokan harinya, keanehan mulai terasa di terminal. Warung Buyati, tempat Raka biasa sarapan, dirusak orang tak dikenal. Salah satu sopir bus dipukuli di pinggir jalan, dan di tembok bengkel Raka muncul tulisan besar dengan cat merah, iblis hitam, giliranmu sudah dekat. Raka membaca tulisan itu lama, matanya tenang tapi rahangnya mengeras. Ia tahu betul gaya ancaman seperti ini, pesan khas Bahar. Dunia lama benar-benar datang menjemputnya. Inspektur Bima datang lagi sore itu, membawa kabar buruk. Aku dapat laporan, Bahar keluar dari persembunyian. Dia sekarang memimpin geng Kepala Serigala. Dan menurut informanku, mereka bergerak ke arah Sukabumi. Raka menghela napas dalam. Jadi akhirnya dia datang juga. Bima menatapnya serius. Raka, dengar aku. Kau bukan penjahat lagi. Kau sudah menjalani hukumanmu. Jangan biarkan dia menarikmu kembali ke neraka itu. Raka tersenyum pahit. Kau tahu, Bim, kadang untuk melindungi kedamaian, seseorang harus kembali jadi iblis. Malam mulai turun lagi. Raka berdiri di atap bengkelnya, menatap jalan-jalan kota yang berkilau diterpa lampu hujan. Ia tahu pertempuran ini tak bisa dihindari. Bahar tak akan berhenti sampai ia mati. Tapi kali ini bukan soal dirinya saja, ini soal orang-orang terminal, tentang ketenangan yang telah mereka dapatkan. Ia menggenggam tangannya erat, menatap langit yang kelam. Kalau ini memang jalanku, biarlah, bisiknya. Aku akan pastikan Sukabumi tak disentuh kegelapan lagi. Sementara itu, di kejauhan, di dalam truk yang melaju perlahan menuju kota, puluhan pria bertato duduk sambil memegang senjata tajam. Di depan mereka, Bahar tersenyum dingin sambil menyalakan rokok. Sukabumi, siaplah menyambut iblismu, katanya pelan. Truk itu terus melaju di bawah hujan deras, membawa badai yang akan mengguncang terminal yang baru saja menemukan kedamaiannya. Dan di antara suara petir yang menggema, Raka berdiri sendirian di bawah langit yang bergetar, menunggu masa lalunya datang, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk mengakhiri semuanya, sekali untuk selamanya. Fajar belum sepenuhnya datang ketika Sukabumi kembali dicekam ketegangan. Langit masih kelabu, angin dingin membawa aroma logam dan tanah basah. Di kejauhan, suara truk besar terdengar pelan tapi pasti, seperti dentum genderang perang yang perlahan mendekat. Para pedagang yang biasanya sudah mulai membuka lapak tiba-tiba menutup kembali, menarik anak-anak mereka masuk ke rumah. Terminal bus Sukabumi yang kemarin terasa hidup, kini sepi, nyaris tanpa suara. Hanya satu sosok yang masih berdiri di tengah jalan masuk terminal, Raka, dengan jaket hitam lusuhnya, menatap ke arah datangnya suara mesin.
Truk itu berhenti tepat di depan gerbang terminal. Dari sana turun puluhan pria bertato, berwajah bengis dan bersenjata tajam. Di antara mereka, Bahar melangkah keluar dengan senyum dingin di wajahnya. Luka panjang di pipinya tampak jelas di bawah cahaya lampu jalan yang redup. "Sudah lama sekali, Raka," ucapnya dengan nada pelan namun menusuk. "20 tahun aku menunggumu." Raka menatapnya tanpa ekspresi. "Dan kau datang hanya untuk mati." Bahar tertawa keras, suaranya menggema di seluruh terminal. "Masih sombong seperti dulu, tapi kali ini, kau tidak punya tembok penjara untuk melindungimu." Ketegangan itu seperti bara dalam udara. Hujan gerimis mulai turun, membasahi rambut dan tanah yang keras. Bahar mengangkat tangannya, memberi isyarat. Puluhan anak buahnya langsung menyebar, mengelilingi area terminal. Raka tak bergerak sedikit pun. Ia berdiri tenang, hanya menurunkan pandangan sejenak ke tanah, lalu perlahan melepas jaketnya. Tubuhnya penuh bekas luka lama, saksi bisu dari kehidupan di Nusa Kambangan. "Kau pikir aku takut dengan jumlah?" katanya pelan, suaranya tenang seperti batu karang diterpa ombak. "Aku sudah hidup di antara 100 iblis yang lebih buas dari kalian." Pertempuran pecah begitu cepat. Salah satu preman menyerang dengan rantai, tapi Raka menunduk, menarik lengannya, dan menghantam dada lawan itu hingga terlempar ke dinding bas. Dua orang datang bersamaan dari kiri dan kanan, tapi Raka memutar tubuhnya, menangkis, dan membanting keduanya ke tanah. Suara benturan tulang, teriakan, dan besi beradu memenuhi udara. Hujan semakin deras, membasuh darah yang mulai mengalir di aspal. Raka bergerak seperti badai hitam, tenang, cepat, dan mematikan. Namun Bahar bukan musuh sembarangan. Ia berjalan maju dengan parang panjang di tangannya. Setiap langkahnya membawa hawa kebencian yang nyaris bisa dirasakan. "Kau pikir aku masih Bahar yang dulu?" teriaknya, mengayunkan parangnya dengan tenaga penuh. Raka menangkis dengan batang besi yang ia ambil dari dekat bas, percikan api terpantul saat logam beradu. Duel itu dahsyat, dua monster masa lalu yang bertemu kembali di tanah bebas. Bahar menyerang membabi buta, tapi Raka membaca setiap gerakannya. "Kau tak berubah," kata Raka dingin. "Masih membiarkan amarah menguasaimu." Satu serangan keras berhasil ditepis Raka, lalu ia berbalik cepat dan menghantam Bahar dengan siku kerahang. Bahar terhuyung mundur, darah mengalir dari bibirnya, tapi ia tertawa, tawa yang seram dan putus asa. "Kau kira ini selesai?" Ia bersiul panjang, dan dari arah truk, muncul lebih banyak anak buah, 2 kali lipat jumlah sebelumnya. Terminal kini dikepung total. Raka menatap ke sekeliling, napasnya berat tapi matanya tetap tenang. "Baiklah," gumamnya pelan. "Kalau ini caramu, aku akan habisi semuanya malam ini." Hujan turun semakin deras, menutupi teriakan dan suara besi yang beradu. Lampu-lampu terminal padam satu persatu, hanya menyisakan kilat yang menyambar sesekali, menerangi bayangan Raka yang terus bertarung di tengah lingkaran maut. Setiap sambaran kilat memperlihatkan tubuh-tubuh yang jatuh, satu persatu, mengelilinginya. Tapi jumlah musuh terlalu banyak, dan darah mulai menetes dari pelipisnya. Ia tahu ini belum akhir, namun ia juga tahu, tak ada jalan mundur lagi. Di kejauhan, Inspektur Bima berlari bersama beberapa polisi menuju terminal setelah mendengar suara tembakan dan teriakan. Tapi dari kejauhan, yang terlihat hanyalah siluet Raka yang berdiri di tengah hujan, dikelilingi puluhan pria berserakan di tanah. Cahaya kilat terakhir malam itu memperlihatkan wajahnya, dingin, penuh luka, tapi masih tegak berdiri. Pertempuran baru saja dimulai, dan darah masa lalu belum selesai menuntut bayarannya. Hujan semakin deras, mengguyur seluruh terminal seperti tirai kelam yang menutupi neraka yang terbuka malam itu. Petir menyambar langit, menerangi sekejap pemandangan mengerikan, tubuh-tubuh preman berserakan, darah bercampur air, dan di tengahnya, Raka masih berdiri dengan napas memburu, tubuhnya berlumur luka, tapi matanya masih menyala seperti bara. Setiap tetes hujan yang jatuh di wajahnya seolah tak mampu memadamkan amarah yang membakar di dalam dada. Bahar masih berdiri, tertawa pelan di tengah kepungan anak buahnya yang tersisa. "Kau hebat, Raka," katanya dengan suara parau. "Tapi malam ini, tak ada yang akan mengenali wajahmu lagi." Bahar mengangkat tangannya, memberi isyarat. 3 pria maju membawa botol berisi bensin, menyalakan sumbu, lalu melemparkannya ke arah bus-bus tua di terminal. Ledakan besar pun terjadi, api menjilat langit, menerangi seluruh area dengan cahaya oranye yang mengerikan.
Panasnya menyengat, bau bahan bakar terbakar bercampur aroma darah. Raka menatap kobaran api itu tanpa gentar. "Kau benar-benar sudah gila, Bahar," ujarnya lirih. Bahar menyeringai. "Tidak, aku cuma ingin kau mati di tempat yang kau lindungi." Agar semua tahu, Raka hitam bukan pahlawan, tapi kutukan. Raka melangkah maju di tengah hujan dan api, langkahnya berat tapi mantap. Dua preman menyerang dari belakang, tapi ia menangkis dengan cepat, menghantam dada mereka hingga terkapar. Asap dan hujan membuat penglihatannya kabur, tapi nalurinya masih tajam. Ia bergerak seperti hewan buas yang terluka, setiap gerakan penuh insting dan kemarahan. Di matanya hanya ada satu sosok, Bahar. Ia tak lagi memikirkan dirinya, hanya terminal ini, orang-orang yang mempercayakan hidup padanya, dan kedamaian yang sudah direbut paksa malam ini. Pertarungan antara Raka dan Bahar pecah lagi. Bahar menyerang dengan parang besar, sementara Raka bertahan dengan potongan besi yang ia ambil dari reruntuhan bas. Keduanya saling hantam tanpa henti, setiap benturan menimbulkan percikan api, setiap pukulan menghasilkan suara dentuman logam dan jeritan perih. Raka sempat tersungkur ketika Bahar menghantam bahunya, darah mengucur deras, tapi ia tidak jatuh lama. Ia bangkit, memutar tubuh, dan menendang keras ke dada Bahar hingga pria itu terpental ke dalam genangan air bercampur bensin. Api merambat ke arah mereka, menyebar cepat. Cahaya merah menyala di wajah keduanya, seolah iblis sedang menonton duel akhir dari dua arwah yang tersesat. Raka menatap Bahar yang berusaha berdiri, lalu berjalan perlahan mendekatinya. 20 tahun kau menunggu hari ini, katanya lirih. Dan aku juga menunggu, kesempatan untuk menebus semua darah yang dulu kutumpahkan. Bahar meraung marah dan menyerang lagi, tapi Raka menahan, lalu memutar bahunya, menghantamkan kepala Bahar ke tanah keras hingga parang itu terlepas. Hening sesaat, hujan deras kembali mengguyur api di sekitar mereka, menyisakan asap dan bara kecil. Raka berdiri di atas tubuh Bahar yang kini terkapar, setengah sadar, menatapnya dengan pandangan kebencian terakhir. "Bunuh aku, Raka," teriaknya parau. "Lakukan seperti dulu." Tapi Raka hanya menatapnya lama, lalu menunduk. "Tidak," katanya perlahan, "kau akan hidup, dan merasakan beratnya dosa." Ia melangkah mundur, membiarkan Bahar tergeletak, sementara sirene polisi mulai terdengar mendekat. Ketika Inspektur Bima dan anak buahnya tiba di terminal, mereka menemukan pemandangan yang seolah diambil dari mimpi buruk, bangunan terbakar sebagian, lusinan preman tergeletak pingsan, dan di tengah hujan yang belum berhenti, Raka duduk bersandar di dinding bas yang gosong, tubuhnya penuh luka tapi masih hidup. Bima berlari menghampirinya. "Raka, kau baik-baik saja?" Raka menatapnya samar, lalu tersenyum tipis. "Terminal aman, Bim, Sukabumi aman." Setelah itu, ia menutup matanya perlahan, membiarkan tubuhnya jatuh ke pelukan sahabat lamanya itu. Di bawah hujan yang kini berubah menjadi gerimis lembut, Bima menatap ke arah langit. "Kau benar, Rak," bisiknya. "Kadang, hanya iblis yang bisa melawan iblis." Dan malam itu, api di terminal Sukabumi padam, tapi nama Raka Sasmita mulai hidup sebagai legenda. Sosok pria misterius yang datang dari masa kelam, dan pergi meninggalkan cahaya kecil bagi kota yang hampir tenggelam dalam kegelapan. Hujan sudah berhenti, tapi udara Sukabumi masih menyimpan aroma hangus dari malam neraka itu. Terminal kini dipenuhi garis polisi dan puing-puing bas yang terbakar. Asap tipis masih mengepul di beberapa sudut, sementara warga berdiri di kejauhan, menatap dengan campuran kagum dan takut. Di dalam mobil ambulans, Raka terbaring tak sadarkan diri, tubuhnya penuh perban. Wajahnya tenang, seolah semua rasa sakit telah ia lepaskan. Inspektur Bima duduk di sampingnya, memandangi sahabat lamanya itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan, antara bangga, sedih, dan bersalah. Beberapa jam kemudian, Raka siuman di rumah sakit. Cahaya lampu putih membuat matanya perih. Tubuhnya kaku, tapi pikirannya langsung kembali ke terminal. Ia mencoba bangun, namun rasa sakit di dadanya membuatnya meringis. "Kau belum boleh bergerak," kata Bima yang duduk di kursi dekat ranjang. "Kau beruntung masih hidup, Rak. 3 tulang rusukmu patah, luka di bahu nyaris kena arteri." Raka menatapnya sebentar, lalu bertanya pelan, "Bahar?" Bima menarik napas panjang. Dia hidup, ditangkap, tapi belum bicara sepatah pun. Keheningan menggantung di antara mereka. Raka memalingkan wajah ke jendela, melihat langit Sukabumi yang kelabu. "Harusnya aku selesaikan semuanya malam itu," gumamnya lirih. Bima menatapnya tajam. "Tidak,
Rak, justru karena kau tidak membunuhnya, nama kau bersih sekarang. Orang-orang menyebutmu pahlawan, warga terminal berterima kasih, bahkan polisi kota menutup berkas lamamu. Dunia akhirnya tahu siapa kau sebenarnya. Raka tersenyum pahit. Dunia cuma tahu hasilnya, Bim, bukan luka yang aku bawa seumur hidup. Beberapa hari berlalu, berita tentang pahlawan terminal Sukabumi menyebar ke seluruh kota. Wartawan datang silih berganti, tapi Raka menolak semua wawancara. Ia tetap diam di kamarnya, menatap kosong ke dinding. Kadang ia mendengar suara-suara dari masa lalu, teriakan di penjara, tawa Bahar, dan jeritan orang-orang yang dulu ia kalahkan. Setiap malam, mimpi buruk itu datang lagi, api, darah, dan tatapan mata Bahar sebelum gelap. Ia tahu, meski tubuhnya telah sembuh, jiwanya belum. Sementara itu, Bahar dirawat di ruang tahanan rumah sakit yang sama. Luka parah di wajahnya membuatnya sulit bicara, tapi matanya masih menyimpan amarah yang sama. Suatu malam, seorang petugas penjaga menemukan sesuatu di dinding kamarnya, tulisan dengan darah, "Ini belum selesai." Kabar itu segera sampai ke Bima, yang langsung memperketat penjagaan. Ia tahu, Bahar bukan tipe yang menyerah. Meski tubuhnya hancur, geng kepala serigala masih hidup, dan bisa saja membalas kapan saja. Ketika Bima menceritakan hal itu kepada Raka, pria itu hanya terdiam lama. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Mereka akan datang. Dan kali ini, mereka tak akan datang untuk terminal, tapi untukku." Bima mencoba menenangkan, tapi Raka sudah tahu apa yang harus ia lakukan. "Aku tak bisa terus bersembunyi di balik dinding ini, Bim. Kalau mereka datang, aku harus berdiri di depan mereka lagi. Karena kalau tidak, orang-orang di terminal yang akan jadi korbannya." Malam itu, tanpa sepengetahuan siapapun, Raka menulis sepucuk surat dan meninggalkannya di meja. Isinya singkat, "Aku tak pernah mencari perang, tapi jika perang datang lagi, aku akan menjemputnya. Untuk Sukabumi, untuk kedamaian." Pagi harinya, kamar Raka kosong. Jendela terbuka lebar, hanya menyisakan angin dingin yang masuk perlahan. Bima berdiri lama di depan ranjang kosong itu, menatap surat itu sambil bergumam lirih, "Kau tak pernah bisa diam, Rak, bahkan ketika dunia sudah memaafkanmu." Dan di kejauhan, di balik kabut pagi Sukabumi, sosok Raka berjalan dengan langkah pelan menuju arah gunung. Luka di tubuhnya belum kering, tapi tekad di matanya lebih keras dari baja. Ia tahu satu hal, kedamaian sejati tak datang dengan menunggu, tapi dengan keberanian untuk melawan bayangan yang masih bersembunyi di baliknya. Kabut tebal menyelimuti lereng Gunung Parang, membuat suasana terasa seperti dunia lain. Di antara pepohonan pinus yang menjulang, langkah kaki seorang pria terdengar pelan namun mantap. Raka berjalan sendirian, membawa tas kecil dan tongkat kayu sebagai penopang luka lamanya. Udara pagi menggigit kulit, tapi tekad di dadanya lebih hangat dari bara api. Ia sudah seminggu meninggalkan rumah sakit, menyusuri jejak samar para anak buah Bahar yang kabarnya melarikan diri ke arah pegunungan. Mereka tak sekadar bersembunyi, kabarnya, mereka sedang membangun kekuatan baru. Di sebuah gubuk tua di kaki gunung, Raka bertemu Wandi, seorang mantan supir terminal yang dulu pernah ia tolong. Wandi terkejut melihat sosok yang disangkanya sudah mati itu berdiri di depan pintu. "Bang Raka, astaga, orang-orang bilang abang sudah pergi," katanya gemetar. Raka hanya tersenyum tipis. "Aku belum selesai, Wan. Aku dengar mereka ada di sekitar sini." Wandi menelan ludah. "Iya, Bang, aku dengar mereka sering datang malam-malam. Bawa senjata, kadang latihan di hutan. Orang-orang kampung takut. Katanya, ada yang memimpin mereka sekarang, bukan Bahar. Tapi orang itu, lebih kejam." Malamnya, Raka duduk di depan api unggun kecil, menatap bintang-bintang di langit gelap. Di kepalanya, bayangan masa lalu muncul lagi, jeruji besi, jeritan orang-orang di Nusa Kambangan, dan wajah Bahar yang berdarah. Ia menarik napas dalam-dalam. Berapa banyak darah lagi yang harus tumpah agar dunia ini tenang? Pikirnya lirih. Namun dalam keheningan itu, ia mendengar langkah kaki mendekat dari arah semak. Seketika, naluri lamanya bangkit. Ia mengambil tongkat dan berdiri, siap bertarung. Dari balik gelap muncul 3 orang berpakaian hitam, membawa parang di tangan. "Heh, jadi ini si legenda terminal yang katanya udah mati," kata salah satu dengan tawa kasar. Bahar nitip salam. Raka menatap mereka tanpa rasa takut. "Kalau kalian datang mencari perang, aku sudah menunggu.
Pertarungan pun pecah di antara dinginnya kabut malam. Gerakan Raka masih cepat meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Tongkat kayunya menghantam tepat di sendi-sendi lawan, membuat dua orang tumbang seketika. Tapi yang terakhir, sosok tinggi dengan bekas luka di wajah, berhasil menusuk bahu Raka sebelum dihantam keras ke tanah. Darah segar menetes di tanah basah, namun sorot mata Raka tetap dingin, seperti baja yang ditempa oleh api masa lalu. Setelah pertarungan itu, Raka memeriksa salah satu preman yang masih hidup. "Siapa pemimpin kalian sekarang?" tanyanya dingin. Preman itu terbatuk darah. "Namanya, Arman. Adik Bahar, dia yang mau balas dendam," katanya. "Terminal Sukabumi belum lunas sebelum darahmu tumpah." Raka terdiam. Nama itu seperti petir di dadanya. Ia ingat, saat di Nusa Kambangan dulu, Bahar sering bercerita tentang adiknya, bocah yang kejam sejak kecil, yang katanya lebih pandai memutar otak daripada bertarung. Jika Arman kini memimpin sisa geng kepala serigala, maka bahaya yang akan datang bukan sekadar amukan preman, tapi perang besar yang akan mengguncang seluruh kota. Keesokan harinya, Raka berdiri di tebing Gunung Parang, menatap ke arah bawah di mana lampu-lampu Sukabumi terlihat berkelap dari kejauhan. Di matanya, ada api yang tak lagi bisa dipadamkan. "Kalau kau pikir bisa membuat neraka di tempatku lahir," gumamnya lirih, "maka aku akan datang membawa apinya sendiri." Ia menggenggam tongkat kayu itu erat, lalu berjalan menuruni gunung, menuju Sukabumi, menuju perang yang belum berakhir. Sementara itu, jauh di kota, Arman berdiri di balkon sebuah gudang besar, memandang foto Raka yang ditempel di dinding. Wajahnya mirip Bahar, tapi sorot matanya lebih dingin. Ia tersenyum tipis sambil berkata, "Kau bunuh kakakku, kau kira semua akan selesai?" "Tidak, Raka, ini baru permulaan." Suara tawanya menggema di ruangan, bersatu dengan bunyi logam senjata yang diasah oleh puluhan anak buahnya. "Neraka baru akan turun, dan kali ini, Sukabumi akan jadi saksinya." Malam itu, langit Sukabumi berubah merah. Api berkobar di salah satu kios terminal, disusul ledakan kecil yang membuat kaca jendela bergetar. Teriakan warga memecah keheningan malam. Puluhan pria bertopeng menyerbu area terminal, memukul siapapun yang berani melawan. Di tengah kekacauan itu, Arman berdiri di atas truk, menatap puing-puing yang terbakar dengan senyum bengis. "Ini baru pemanasan," katanya dingin. "Besok, seluruh Sukabumi akan tahu siapa yang berkuasa." Di tangannya, foto Raka terbakar perlahan, menyisakan abu yang berterbangan tertiup angin malam. Keesokan harinya, kabar tentang serangan itu menyebar cepat. Polisi datang terlambat, warga ketakutan, dan terminal yang dulu penuh tawa kini berubah seperti kuburan. Di rumah sakit kecil di pinggir kota, Raka mendengar berita itu dari radio tua milik Wandi. Tangannya mengepal kuat hingga buku jarinya memutih. "Arman sudah mulai," katanya pelan, nyaris seperti gumaman. Wandi menatapnya dengan khawatir. "Bang, kau belum sembuh betul. Jangan gegabah." Raka menatapnya dalam-dalam. "Kalau aku diam, lebih banyak darah yang tumpah. Aku sudah lihat apa yang bisa dilakukan orang-orang seperti Arman, mereka tak akan berhenti sebelum semuanya hancur." Raka kembali berdiri di depan cermin, melihat wajah tuanya yang penuh luka dan mata yang sudah kehilangan cahaya masa lalu. Tapi di balik semua itu, masih ada bara kecil, tekad yang tak pernah padam. Ia membuka tas tuanya, mengeluarkan sabuk kulit lama dan sebilah pisau tumpul yang sudah berkarat. "Waktu untuk bersembunyi sudah lewat," katanya. "Lirih, kali ini aku akan bertarung bukan karena dendam, tapi karena rumah ini pantas untuk dilindungi." Malam itu, Raka berjalan kembali ke terminal. Hujan turun deras, memandikan aspal dan menyembunyikan langkah-langkahnya. Dari kejauhan, ia melihat beberapa preman berjaga di pintu masuk, tertawa dan meneguk minuman keras. Mereka tidak sadar bahwa di balik hujan, malaikat maut sedang mengintai. Raka bergerak cepat, menumbangkan satu persatu tanpa suara. Tubuh-tubuh itu tergeletak di tanah becek, sementara hujan terus menutupi jejak darah mereka. Di dalam bangunan utama terminal, Arman sedang duduk di kursi bekas kantor pengelola, dikelilingi anak buahnya. Ia mendengar sesuatu di luar, langkah kaki yang ritmis, tenang tapi menakutkan. "Siap-siap," katanya datar. Dia datang. Pintu kayu itu perlahan terbuka. Di balik kabut hujan, Raka berdiri dengan wajah penuh luka, pakaiannya basah kuyup, matanya menyala seperti bara yang tersisa di tungku api. Suasana hening sesaat, lalu Arman tertawa pelan. "Kau datang sendirian,
Gila juga kau, orang tua. Raka hanya menjawab satu kalimat, aku sudah hidup di neraka, Arman. Dan malam ini, aku akan bawa kau ke sana. Pertempuran itu pecah seketika. Ruangan yang gelap berubah menjadi medan perang. Suara benturan kayu, hantaman tinju, dan kaca pecah bergema di antara hujan yang menderas. Raka bergerak seperti bayangan, lambat tapi pasti. Tiap pukulannya seperti membawa beban 10 tahun amarah. Satu persatu anak buah Arman tumbang, tapi jumlah mereka banyak, terlalu banyak. Bahunya kembali berdarah, tapi matanya tak goyah sedikit pun. Ia bertarung seperti orang yang tak lagi punya pilihan selain menang. Arman akhirnya turun tangan sendiri. Ia melangkah maju, memegang batang besi panjang. Kau pikir kau bisa lawan darahku, Raka? Teriaknya. Mereka berdua beradu pandang di tengah genangan air, seperti dua singa tua yang tahu hanya satu yang akan keluar hidup-hidup. Saat besi itu diayunkan, Raka menangkis dengan tongkat kayunya, suara dentuman logam menggema, menandai awal duel terakhir. Hujan, api, dan amarah bersatu malam itu di Terminal Sukabumi, tempat neraka kembali menjejak bumi. Dan di luar sana, warga yang bersembunyi mulai berdatangan perlahan, melihat cahaya dari gedung terminal yang terbakar. Mereka tahu, perang terakhir sedang berlangsung, antara bayangan masa lalu dan harapan masa depan kota mereka. Hujan semakin deras, petir berkelebat, menerangi terminal yang porak-poranda. Di tengah genangan air bercampur darah, Raka dan Arman berdiri saling berhadapan. Nafas mereka tersengal, tubuh penuh luka. Api dari bangunan terbakar memantulkan bayangan mereka di genangan air, dua sosok yang lahir dari kekerasan, tapi membawa tujuan yang berbeda. Arman tertawa pelan, meski darah menetes dari bibirnya. Kau pikir dengan mengalahkanku, semua ini selesai. Dunia tetap busuk, Raka. Preman akan selalu ada. Raka menatapnya tajam, mata tuanya penuh kelelahan. Mungkin benar, katanya lirih. Tapi bukan berarti aku harus diam dan membiarkan kejahatan menang. Arman meraung dan menyerang, mengayunkan besi panjang ke arah kepala Raka. Tapi Raka sudah siap. Ia menangkis dengan tongkat kayu, memutar tubuh, dan menghantam dada Arman sekuat tenaga. Besi itu terlepas, menggelinding di lantai basah. Pertarungan berubah menjadi duel tangan kosong. Tinju bertemu tinju, darah memercik ke dinding. Suara pukulan terdengar seperti guntur di malam basah itu. Namun akhirnya, dengan satu hentakan keras, Raka berhasil menjatuhkan Arman dan menindihnya. Ia mengangkat tinjunya tinggi, tapi tak segera menghantam. Wajah Arman penuh amarah, tapi juga ketakutan. Raka terdiam. Dalam wajah Arman yang muda dan liar itu, ia melihat dirinya 20 tahun lalu, pemuda yang kehilangan arah, terjebak dalam lingkaran balas dendam. Tangan tuanya bergetar, air hujan membasuh wajahnya, seolah langit sendiri meminta ia untuk berhenti. Ia menurunkan tinjunya perlahan, lalu berkata lirih, aku sudah terlalu banyak membunuh, aku tak mau menambah satu lagi. Arman menatapnya bingung, tak percaya pria itu melepaskannya begitu saja. Tapi sebelum ia bisa bangkit, tiba-tiba suara letusan senjata terdengar. Peluru menembus dada Raka. Arman menatap ke arah salah satu anak buahnya yang masih hidup, berdiri di belakang dengan pistol berasap. Bang, aku bantu, teriaknya. Tapi Arman justru menatap anak buahnya dengan marah. Bodoh, teriaknya. Raka jatuh tersungkur ke tanah, darahnya mengalir deras, bercampur dengan air hujan. Arman tertegun sesaat, lalu berlutut di samping tubuh itu. Raka menatapnya untuk terakhir kali, tersenyum samar. Kau masih punya pilihan, men, jangan ulangi jalan yang kupilih dulu. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Lalu matanya perlahan terpejam. Hening menyelimuti terminal. Api perlahan padam, diguyur hujan. Arman menatap tubuh Raka yang tak lagi bergerak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang asing, penyesalan. Ia berdiri, menatap langit malam, lalu menjatuhkan besi di tangannya. Kau menang, orang tua, katanya lirih. Ia kemudian menyerahkan diri kepada polisi yang datang beberapa saat kemudian, tanpa perlawanan. Warga yang bersembunyi perlahan keluar, menatap tubuh Raka yang terbaring di tengah hujan, pahlawan terminal yang menebus dosanya dengan darahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Sukabumi kembali tenang. Terminal diperbaiki, kios-kios dibangun ulang, dan warga menaruh bunga di sudut tempat Raka jatuh. Di dinding utama terminal, terpampang mural besar bergambar wajahnya dengan tulisan, keberanian bukan berarti tak takut mati,
tapi tetap berdiri ketika semua orang memilih lari. Wandi berdiri di depan mural itu sambil berbisik, "Istirahatlah, Bang. Kota ini aman lagi, berkatmu." Sementara di penjara, Arman duduk termenung di balik jeruji. Ia tak lagi berambisi. Setiap malam, ia teringat senyum terakhir Raka. Dalam hatinya, ada benih kecil yang tumbuh, penyesalan yang berubah menjadi kesadaran. Ia mulai menulis surat untuk anak-anak jalanan di luar sana, memperingatkan mereka agar tak mengikuti jalan yang dulu ia pilih. Dunia memang keras, tapi bukan berarti manusia harus jadi kejam. Pesan moral, kekuatan sejati bukan berasal dari otot atau amarah, melainkan dari keberanian untuk berhenti ketika kita bisa membalas. Raka mengajarkan bahwa penebusan selalu mungkin, bahkan untuk seseorang yang pernah hidup dalam kegelapan. Kadang, untuk membawa cahaya ke dunia, seseorang harus rela menjadi lilin yang terbakar abis. Dan di Terminal Sukabumi, cahaya itu tak akan pernah padam, karena lahir dari pengorbanan seorang pria yang memilih menebus dosa dengan kebaikan.